Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Mariana, saya perwakilan dari kelompok 2. Rekan saya yang bernama Rizky Maulana Akbar akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam dan asas-asas kurikulum. Pada pembahasan yang pertama yaitu hakikat kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari atau kurir, yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti a little race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood atau suasana hati terlibat di dalamnya. Sementara pendapat yang lain dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pelajaran bertanding untuk menguasai pelajaran guna mencapai garis finish berupa ijazah, diploma, atau gelar kesarjanaan. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Di sini terdapat konsep dasar kurikulum sebenarnya tidak sederhana itu. Namun kurikulum dapat diartikan sesuai fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai program studi. Yang kedua, kurikulum sebagai konten. Ketiga, kurikulum sebagai kegiatan yang direncanakan. Keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Kelima, kurikulum sebagai reproduksi budaya. Keenam, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai produksi. Kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan pendukung yang dapat mendukung operasinya dengan baik, yang disebut komponen yang saling terkait, berhubungan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Terdapat 4 komponen utama kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, bahkan lebih tegas orang seperti apa yang ingin kita bentuk dengan kurikulum. Yang kedua, pengetahuan, informasi, data, kegiatan, dan pengalaman dari mana kurikulum dibentuk. Bagian ini disebut mata pelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran dan metode yang digunakan guru untuk mengajar dan memotivasi siswa untuk membawa mereka ke arah yang benar dibutuhkan oleh kurikulum. Dan yang terakhir yaitu metode dan metode penilaian atau evaluasi yang digunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan oleh kurikulum itu. Yang kedua yaitu asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Suatu kurikulum termasuk kurikulum pendidikan Islam harus memuat beberapa unsur pokok seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Sumber kekuatan ini dikatakan sebagai prinsip dasar kurikulum pendidikan. Muhammad al-Taumi Asy-Syaibani mengemukakan prinsip-prinsip pembentukan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, asas religius atau keagamaan. Kurikulum pendidikan Islam diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga dengan dasar tersebut kurikulum diharapkan dapat membantu peserta didik untuk membangun keimanan yang kuat, teguh berpegang pada ajaran agama, berakhlak mulia, dan membekalinya dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, asas filsafat. Asas ini memberikan arah bagi tujuan pendidikan Islam dengan landasan filosofis. Kurikulum akan memuat suatu kebenaran, khususnya kebenaran dalam bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, asas psikologis. Asas ini memperhatikan tahapan-tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan fisik, intelektual, bahasa, emosional, dan lain-lain. Sehingga dengan landasan tersebut, kurikulum dapat memberikan kesempatan belajar kepada anak dan bagaimana pembelajaran berlangsung, serta dalam keadaan bagaimana anak dapat memberikan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, asas sosiologi. Kurikulum diharapkan dapat berperan serta dalam proses sosial peserta didik, penyesuaian diri dengan lingkungannya,
Pengetahuan dan keterampilannya akan meningkatkan produktivitas dan partisipasinya dalam membina bangsa dan negaranya. Selanjutnya contoh ayat Al-Quran dalam kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Di dalam Al-Quran dan hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut adalah tauhid. Tauhid sebagai kerangka dasar kurikulum harus dimantapkan semenjak masih bayi. Dimulai dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti azan atau iqamah terhadap anak yang baru dilahirkan. Dengan ketahuidan kita dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis, kosmos atau alam semesta yang penuh tujuan, persamaan sosial, persamaan kepercayaan, persamaan jenis dan ras, persamaan dalam segala aktivitas dan kebebasan, bahkan seluruh masyarakat dunia adalah sama yang disebut ummatan wahidah. Yang kedua yaitu perintah membaca. Perintah membaca ayat-ayat Allah meliputi 3 macam ayat, yaitu ayat Allah yang berdasarkan wahyu, ayat Allah yang ada pada diri manusia, ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia. Ketiga macam ayat Allah tersebut jiwanya adalah tauhid. Disinilah letaknya kurikulum pendidikan Islam. Sebab menurut Islam semua pengetahuan datang dari Allah, tetapi cara penyampaiannya ada yang langsung dari Allah dan ada pula yang melalui pemikiran manusia dan pengalaman indera yang berbeda satu sama lain. Firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada analisis ayat Al-Qur'an ini ditinjau dari segi kurikulum. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ditinjau dari segi kurikulum. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Kesimpulannya yaitu pengertian kurikulum dapat dipandang modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi atau memperkembang dan membentuk pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya. Dan terdapat 4 komponen utama kurikulum dan tujuan yang dicapai, pengetahuan, metode dan cara-cara mengajar serta metode dan cara penilaiannya atau evaluasi. Dan Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani mengemukakan asas-asas pembentukan kurikulum, yaitu asas religius atau agama, asas falsafah, asas psikologis, dan yang terakhir asas sosiologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.